Halo, salam sehat semuanya. Ada yang sudah tahu apa itu stunting? Stunting adalah masalah gizi yang akan berdampak buruk pada balita di 1000 hari pertama kelahiran, yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya, serta gangguan metabolisme dan gagal fungsi psikologis. Kalian harus tahu loh, stunting terjadi bukan hanya masalah kesehatan pada anak saja, tapi ada faktor dasar, penyebab, serta cara pencegahannya. Mau tahu apa saja? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, pencegahan pada kategori usia remaja. Untuk menghindari terjadinya seks bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, maka kalian bisa kok melakukan hal-hal positif dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Kemudian, kalian juga perlu ingat baik-baik ya, hindari penggunaan narkoba karena dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh kita dan risiko penularan penyakit. Selanjutnya, jangan buru-buru nikah pada usia remaja deh. Apalagi di bawah umur, jangka karir dan masa depan kalian masih panjang loh. Pada usia tersebut, kalian bisa kok menggali potensi diri dengan mengikuti berbagai pelatihan yang bermanfaat atau melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Misalnya, berkuliah di Universitas Telkom. Tentu bisa menjadi solusi kampus impian kalian. Selanjutnya, ada kategori calon pengantin atau bisa disebut dengan catin. Hayo, kalian tahu gak sih batas minimal umur pernikahan yang diatur oleh undang-undang di Indonesia? Pada usia remaja, dianggap sebagai persiapan pendewasaan usia pernikahan secara fisik. Karena sampai saat ini masih banyak terjadi kasus perceraian disebabkan kurangnya persiapan, pernikahan di bawah usia, kehamilan di luar nikah, tindakan kekerasan rumah tangga, dan kurangnya pemahaman terhadap masalah perkawinan. Selanjutnya adalah persiapan psikologis. Kalian harus memahami nilai-nilai agama, membina cinta kasih dalam keluarga, menciptakan sikap sosial, mewujudkan kehidupan keluarga yang aman, melindungi keluarga, dan menjaga ketahanan keluarga. Kemudian, persiapan yang harus dipahami adalah persiapan secara ekonomi, yaitu mempunyai penghasilan tetap, mempunyai tabungan, serta adanya kesepakatan antara suami dan istri. Yang terakhir, yaitu persiapan sosial. Pada persiapan ini, perlu adanya pengenalan keluarga masing-masing, mempersiapkan persyaratan pernikahan, dan perubahan status sosial yang diikuti dengan perubahan sikap, tindakan, dan perilaku. Lalu, kenapa wanita disarankan menikah minimal di usia 21 tahun ya? Tujuannya adalah agar kamu mendapatkan usia paling baik untuk melahirkan, di mana program KB 2 anak cukup serta jarak kelahiran 3-4 tahun. Selanjutnya, setelah kita membahas persiapan calon pengantin, sekarang kita beranjak pembahasan tentang pencegahan stunting pada ibu hamil. Pada umumnya, proses kehamilan membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan. Maka, selama proses kehamilan tersebut, Bunda harus persiapkan dengan matang ya. Untuk menghindari resiko kehamilan, ada tips nih. Sebaiknya program hamil pada rentan usia 20-53 tahun ya. Jangan kurang dan jangan lebih. Untuk jarak usia anak 1 dan kedua, ya minimal 3-5 tahun berdasarkan rekomendasi dari BKKBN. Selama proses kehamilan, jangan lupa ikut kegiatan program hamil ya. Banyak hal yang bisa Bunda pelajari kok, terutama bagi kehamilan pertama, seperti terhindar dari anemia dan pendarahan saat pasca persalinan. Jangan lupa ya Bunda, selalu konsumsi makanan yang bergizi, serta melakukan pemantauan berat badan bayi di dalam kandungan. Kenapa hal-hal tersebut perlu Bunda lakukan? Menurut data, masih banyak terjadi anemia pada ibu hamil. Jadi, jangan sampai Bunda mengalami hal tersebut ya. Untuk itu, Bunda harus selalu rutin cek kehamilan dengan konsultasi ke dokter dan lakukan pencatatan tumbuh kembang janin melalui buku kesehatan Bunda atau bisa memanfaatkan aplikasi MyBidan. Pencegahan stunting selanjutnya adalah pada kategori bersalin. Pada umumnya, proses kehamilan membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan. Maka,
perlu dilakukan adanya persiapan bagi pasangan suami istri agar dapat memiliki kesiapan yang matang. Tahu gak sih bahwa peran ayah sangatlah penting loh pada masa siaga 1 guna mengurangi resiko persalinan yang ada. Agar sang buah hati tumbuh dengan sehat, maka ayah bunda perlu tuh banyak belajar tentang pola asuh anak, gizi anak, serta stimulasi anak. Sebagai orang tua, pastikan ayah bunda mendidik buah hatinya dengan penuh kasih sayang agar memiliki kepribadian yang baik ya. Namun, tidak hanya itu saja. Ketika sang anak akan lahir, orang tua perlu memiliki kesepakatan bersama dengan tujuan yang jelas. Karena pola asuh adalah perilaku yang diterapkan orang tua kepada anak dan bersifat tetap dari waktu ke waktu. Sebagai orang tua, ayah bunda harus selalu sabar ya, selalu lakukan komunikasi efektif, jaga kebersamaan keluarga dan disiplin, karena dengan menerapkan kedisiplinan akan membentuk kebiasaan dan perilaku sang buah hati. Setelah kita membahas penjagaan stunting pada remaja, catin, ibu hamil, dan bersalin, sekarang kita beranjak pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pencegahan stunting pada bayi di bawah umur 2 tahun. Pertama, pastikan sang buah hati tercinta mendapatkan ASI eksklusif ya bunda. Kemudian, untuk mengaktifkan fungsi sel-sel otak pada penglihatan, ayah bunda boleh kok memberikan rangsangan seperti pengenalan berbagai gambar dan warna. Sedangkan untuk merangsang indera pendengaran, ayah bunda harus aktif mengajak buah hati berkomunikasi. Perkenalan juga bau aroma makanan dan ajarkan juga menyentuh suatu benda. Karena hal tersebut dapat merangsang indera penciuman dan peraba. Ayah bunda harus rutin membawa buah hati kesayangan ke posyandu. Hal ini perlu dilakukan untuk memantau tumbuh kembang sang buah hati. Untuk memonitoring tumbuh kembang anak secara digital, ayah bunda dapat memanfaatkan aplikasi My Bidan. Cara penggunaannya mudah kok. Banyak fitur unggulan yang dapat membantu ayah bunda loh.